Ya, silakan. Bisa dimulai. Udah bisa dimulai, Pak. Silakan. Langsung mulai. Aristo dan teman-teman yang terkasih, pada kesempatan siang hari ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, itu terdiri dari saya, Ona, Franciscus Putu, Ona, Daria Riona, Lawai Gabriel, dan Mbak Madonna akan mempresentasikan materi terkait materi pengaturan kehamilan dan aborsi. Bagi anggota kelompok, waktu dan tempat dipersilahkan untuk mempresentasikannya. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang kontrasepsi dari pandangan gereja. Kontrasepsi berasal dari kata kontra, melawan, dan conception, pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Maka bisa dikatakan kontrasepsi memiliki arti melawan adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Ini dalam rangka pengaturan kehamilan. Perencanaan, pembekalan, dan penggunaan kontrasepsi disebut keluarga berencana. Tujuan keluarga berencana secara umum berarti membicarakan keluarga bahagia sejauh bisa direncanakan. Sedangkan menurut sudut pandang Gereja Katolik, keluarga berencana merupakan keluarga yang bertanggung jawab. Dengan pandangan ini, maka keluarga berencana dimasukkan dalam pandangan moral. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang benar. Adalah sangat baik kalau suami istri secara bersama mengatur dan merencanakan kebahagiaan keluarganya, termasuk jumlah dan cara kelahiran anak. Metode pengaturan kehamilan. Dalam Gereja Katolik, metode yang dianjurkan adalah metode yang secara alamiah. Metode ini menghormati rencana Allah dalam tata alam hidup manusia serta menghormati nilai hubungan seksual. Metode alami yang pertama adalah metode kalender. Seorang wanita dilihat siklusnya kapan masa subur dan masa tidak suburnya. Metode dasarnya adalah menghitung kalender. Metode ini adalah metode yang sudah tidak dipakai lagi
karena siklus seseorang atau seorang perempuan berbeda-beda, dan belum lagi ketika sudah mengalami stres yang membuat siklus menstruasinya menjadi tidak teratur. Rata-rata 28 hari dihitung sejak hari pertama menstruasi. Ovulasi terjadi 2 minggu sebelum menstruasi berikutnya. Metode yang kedua adalah metode suhu basal. Metode ini dilakukan dengan mengukur suhu badan sebelum beranjak dari tempat tidur setiap pagi. Pengambilan suhunya harus di tempat yang sama, yakni mulut, dubur, atau vagina. Ciri khasnya adalah kalau terjadi ovulasi, suhu basal akan naik. Metode ini memiliki risiko kegagalan yang cukup tinggi dan cukup sulit. Yang ketiga, metode mucus atau lendir kesuburan. Metode ini dilakukan dengan mengamati situasi mucus yang muncul dari vagina. Ketika seorang perempuan sedang dalam masa tidak subur, vagina tidak akan mengeluarkan lendir sehingga dibuat kering. Mucus ini berfungsi untuk membantu sperma supaya bisa berenang dan hidup. Ketika hormon estrogen semakin banyak, lendir mulai nampak, pertama-tama pekat, lengket, dan mudah patah. Kehadiran lendir menjadi tanda proses pematangan sel telur sedang terjadi. Hubungan seks pada masa ini bisa menyebabkan kehamilan. Yang keempat, metode ovulasi Billings. Metode ini sangat dianjurkan gereja sekarang ini. Metode ovulasi Billings merupakan metode di mana wanita dapat memonitor masa suburnya dengan memperhatikan sensasi pada vulva atau daerah sekitar pintu vagina dan munculnya cairan atau lendir vagina pada setiap siklus menstruasinya. Metode ini menyarankan agar pasangan suami istri yang menunda kehamilan sebaiknya menghindari hubungan seksual pada saat munculnya lendir vagina dan juga beberapa hari setelahnya. Metode ini dapat menjadi salah satu sarana untuk metode kontrasepsi alamiah yang mendukung sistem kalender dan suhu basal. Next. Kontrasepsi artifisial atau buatan. Yang pertama, semi alamiah. Semi alamiah atau coitus interruptus berarti melakukan hubungan seksual tetapi sperma dikeluarkan di luar liang sagama. Penis ditarik dari liang sagama sebelum terjadinya ejakulasi. Metode ini sangat berisiko karena sperma bisa jadi keluar sebelum orgasme. Diperlukan pengendalian diri yang tinggi serta penentuan waktu yang tepat untuk metode ini. Dari segi gereja, ini berarti menolak hubungan seksual secara lengkap dan manusiawi, maka metode ini tidak bermoral. Yang kedua, metode barier atau penghalang. Metode barier contohnya kondom pada pria dan juga pada wanita. Ada diafragma, terus cap serviks untuk menutup serviks atau mulut rahim. Terus ada vaginal spermicides, fungsinya adalah untuk membunuh sperma yang masuk. Model barier ini bersifat kontraseptif karena ia melawan sifat hubungan seksual yang prokreatif, yang open to life. Maka metode ini dikatakan tidak bermoral. Pandangan kitab suci dan ajaran gereja menjelaskan bahwa metode ini bersifat menghalangi terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Yang ketiga, metode hormonal. Metode hormonal
Yang pertama, menggunakan pil KB. Pil KB adalah pil kontrasepsi yang paling biasa diminum wanita. Pil ini dikombinasi dari dua hormon sintesis yaitu estrogen dan progesteron. Pil ini mencegah supaya sel telur tidak matang dan wanita tetap mendapat haid setiap bulan. Haid biasanya lebih pendek jangka waktunya dan lebih sedikit darah yang keluar. Pil ini banyak memiliki kelemahan untuk para wanita. Metode ini dianggap dilarang oleh gereja karena merusak tubuh manusia yang secara kodrati telah diatur oleh Allah. Metode hormonal yang berikut adalah POP, Progestin Only Pills. Pil ini hanya berisi hormon progestin saja. Ukurannya lebih kecil, sehingga biasa disebut pil mini. Tujuannya adalah memperlambat embrio menuju rahim. Jika embrio lambat menuju rahim, maka ada kemungkinan embrio akan mati karena terlambat bernidasi saat sampai ke rahim. Dan terjadi kelahiran di luar rahim. Metode ini bisa bersifat kontrafita, artinya melawan kehidupan atau membunuh. Yang berikut, Norplan atau implan atau susuk. Norplan terdiri dari 6 kapsul yang berisi Restin kapsul, kemudian dimasukkan di bawah kulit lengan atas. Maka metode ini disebut dengan metode susuk. Kapsul ini melepaskan progesteron sedikit demi sedikit. Gunakan selama 5 tahun. Alat ini lebih mudah daripada pil karena alat ini bisa dilepas sewaktu-waktu jika ingin subur. Sifatnya kontravita karena sama isinya progestin seperti POP yang membuat embrio makin lambat dan tidak bisa beridasi ke dinding rahim. Yang berikut, Depo-Provera. Depo-Provera adalah cairan berisi hormon progesteron sintesis yang disuntikan pada wanita. Metode ini biasa disebut sebagai metode suntik. Cara kerja dan efek samping mirip POP karena kandungan di dalamnya sama. Metode ini hanya efektif selama 3 bulan dan sifatnya kontravita. Yang berikut adalah metode intrauterine atau alat kontrasepsi di dalam rahim. Alat ini dikenal di Indonesia yang disebut spiral. Ada 2 jenis. IUD yaitu yang melepaskan progesteron harus diganti setiap tahun dan yang mengeluarkan tenaga efektif selama 10 tahun. IUD berfungsi mencegah pembuahan sel telur oleh sperma. Alat ini mencegah implantasi janin atau embrio ke dalam rahim. Ini bersifat kontravita. Alat ini juga menghalangi masuknya sperma ke ujung saluran telur wanita atau tuba falopi. Alat ini bisa berakibat kerusakan rahim, kecacatan janin, embrio berkembang di luar rahim. Maka metode ini berbahaya dan bersifat kontraseptif dan kontravita. Yang berikut, kontrasepsi mantap, dibuat dengan cara operasi dan sifatnya permanen. Tuba sterilisation laparoskopi, yaitu dengan cara memotong tuba falopi yang adalah saluran dari ovarium menuju ke rahim, sehingga sel telur yang masak tidak bisa masuk ke rahim. Berikut adalah vasektomi, adalah pemotongan saluran vas deferens dari pria. Vas deferens adalah saluran yang membuat segmen atau sperma itu keluar.
Kalau ia dipotong, maka sperma tidak akan bisa keluar. Metode ini melanggar prinsip totalitas dan integritas. Tubuh manusia yang sehat tidak boleh dirusak, karena itu akan mengganggu integritas dan totalitas keberadaan manusia. Yang berikut adalah antiprogesteron. Pil ini biasa disebut sebagai pil after morning. Jenis metode ini bekerja dengan memblokir kerja progesteron. Padahal progesteron melakukan fungsi menyangga dinding rahim, memberi makan pada janin, menghindari kontraksi dalam kehamilan, dan mencegah agar serviks tidak melebar. Jika progesteron tidak bekerja, kehamilan tak bisa diperpanjang karena serviks menjadi lemah dan membuka, dinding rahim terkelupas karena kontraksi, dan terjadilah pendarahan. Maka janin yang terbentuk akan gugur dan mati. Lalu yang selanjutnya, pertimbangan etis. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya. Karena pada dasarnya, setiap manusia memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi di masa depan. Tujuan pengaturan kehamilan itu sendiri harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis sebagai kewajiban masyarakat akan generasi yang akan datang. Tujuan ini juga tidak boleh dengan menghalalkan segala cara agar tidak terjadi utilitarisme. Lalu yang selanjutnya, wanita bukanlah objek, karena dengan menggunakan alat kontrasepsi ini, wanita cenderung dijadikan objek atau kontrasepsi ini cenderung mengobjekkan wanita. Ini tidak sehat dan tidak boleh. Wanita menanggung beban berat dalam berbagai metode kontrasepsi. Sakralitas organ seksual wanita dikorbankan melalui kontrasepsi ini. Lalu yang selanjutnya ada pandangan gereja tentang pengaturan kehamilan. Yang pertama, Castiglione mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah bonum proles, bonum fides, dan bonum sacramentum. Lalu yang selanjutnya ada Humanae Vitae yang 10 dan yang ke-11. Pada intinya mengatakan bahwa setiap hubungan seksual harus mengarah pada open to life. Karena seperti yang diungkapkan pada Humanae Vitae 10 dan 11 juga, bahwa suami dan istri dalam perkawinan, mereka tidak bebas untuk bertindak seperti yang mereka pilih dalam pelayanan transmisi kehidupan. Di dalam perkawinan, mereka seutuhnya terikat untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, Sang Pencipta. Dan gereja sendiri mendesak bahwa manusia untuk mematuhi aturan-aturan hukum kodrat. Jadi pada dasarnya, memang penggunaan alat kontrasepsi itu sama dengan hanya melawan kodratnya sebagai manusia. Lalu yang selanjutnya ada Humanae Vitae 13. Dia mengatakan bahwa manusia adalah pelayan kehidupan, bukan pemilik kehidupan. Maka manusia jangan semena-mena mengotak-ngatik tubuh. Pada Humanae Vitae 13 ini diungkapkan juga, jadi seperti yang telah dijelaskan pada awal tadi, bahwa terdapat beberapa memang alat kontrasepsi itu merusak tubuh sehat manusia. Hal ini tentunya termasuk dalam melawan kodratnya sebagai manusia dan melawan kehendak Allah. Manusia sebagai pelayan kehidupan atau sebagai manusia ciptaan Allah tidak mempunyai hak atau kekuasaan untuk merusaknya, karena hanya Allah lah yang mempunyai hak atas tubuh manusia ini sebagai pencipta. Dengan merusak tubuh yang sehat ini, berarti itu memiliki arti bahwa sebagai manusia tidak menghormati dan bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia-Nya. Lalu yang selanjutnya ada Humanae Vitae 14 yang menegaskan bahwa kontrasepsi ini menolak kontrasepsi yang bersifat artifisial. Karena kontrasepsi yang bersifat artifisial ini dinilai bertentangan dengan tatanan moral dan dinilai tidak layak bagi manusia. Lalu Humanae Vitae 17 dikatakan bahwa kontrasepsi harus dijauhkan
supaya seks lebih dihargai dan bukan sebagai pemenuhan hasrat tanpa penghargaan terhadap wanita. Di dalam Humane Vitae 17 ini juga dijelaskan bahwa seorang pria yang terbiasa tumbuh dengan penggunaan metode kontrasepsi dapat melupakan penghormatannya terhadap wanita. Biasanya atau bisa jadi bagi pria-pria yang seperti ini, wanita bagi mereka hanyalah dipandang rendah sebagai sarana seks atau pemenuhan hasrat seksual, tanpa adanya perhatian dan kasih sayang. Jadi pada intinya, gereja menolak segala jenis alat pengaturan kehamilan yang bersifat artifisial karena ini melawan kehendak Allah. Lalu yang terakhir kesimpulannya, gereja menekankan bahwa alat pengaturan kehamilan yang bersifat artifisial berarti melawan kodrat manusia, lalu menodai keluhuran perkawinan, dan tidak bersifat open to life. Hal ini juga memiliki arti melawan kodrat Allah dan menjadi tidak bermoral. Yang selanjutnya dipersilahkan. Ada masalah sinyal. Ya Pak, sebentar maaf atas sinyalnya sedikit Oke. buruk. Apakah share screen-nya udah tampak? Sudah. Lawai, suaramu nggak ada, Lawai. Maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Udah terdengar. Oke, udah baik, lanjut. Lanjut ke slide berikutnya.
Maaf tadi ini pakai WiFi, jadi jaringannya tidak begitu kuat. Slide selanjutnya, nah. Jadi, kapan embrio mulai hidup? Secara biologis, hidup sudah ditandai dengan gerakan, kemampuan untuk berkembang biak, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kapasitas metabolisme pada khususnya oleh karena daya sel. Nah, ketika fertilisasi selesai, embrio satu sel itu sudah memiliki segala informasi genetis yang dia miliki untuk tumbuh dan berkembang. Nah, embrio satu sel itu memiliki sifat totipotens. Yang artinya dia memiliki kemampuan untuk menjadi apapun. Ketika terjadi pembuahan sel telur dengan sel sperma, embrio sudah bernilai sebagai personal. Menurut Prof. Leon Erkas dari University of Chicago menyatakan bahwa pertama-tama silot dan tahap-tahap awal embrio itu benar-benar sudah hidup. Mereka itu bermetabolasi, bernafas, dan menjawab perubahan yang terjadi di sekitarnya. Mereka tumbuh dan membelah. Selanjutnya, identitas dan status ontologis embrio. Penentuan jenis kelamin anak terjadi ketika pembuahan. Genom spermalah yang menentukan jenis kelamin anak. Penentuan genom anak. Genom anak sudah menjadi jelas ketika terjadi pembuahan. Genomnya lain dari kedua orang tuanya. Secara natural, penentuan genom itu terjadi tanpa campur tangan orang tuanya, karena orang tua tidak bisa menentukan set kromosom mana yang harus bertemu. Genom anak ini menjadi identitas biologis bagi anak dan akan dibawa sepanjang hidup. Nah, pertumbuhan manusia bersifat koordinasi. Koordinasi ini ovum yang keluar dikontrol oleh kontraksi indung telur. Nah, ketika terjadi pembuahan, zigot tidak dibawa kontrol siapapun. Belum masih di situ. Jadi genom manusia itulah yang mengontrol atau mengarahkan. Pertumbuhan manusia bersifat otonomi. Artinya sejak terjadi pembuahan, zigot sudah otonom. Dia sudah mengontrol perkembangan dirinya sendiri. Genom anak juga tidak pernah sama dengan ibunya. Selain itu, golongan darah anak sering tak sama dengan ibunya. Terus, pertumbuhan manusia bersifat kontinuitas. Artinya perkembangan embrio mengalami diskontinuitas. Yang berkembang bukanlah subjek yang berbeda, tetapi subjek yang sama dan terus-menerus berkembang, mengaktualkan program yang sudah tertulis di dalam gennya. Terus yang selanjutnya, pertumbuhan manusia bersifat gradualisasi. Artinya, bentuk terakhir manusia atau utuh dicapai secara bertahap, tetapi tetap mempertahankan identitas pribadinya. Terus, slide selanjutnya. Embrio adalah personal.
embrio sudah memiliki identitas diri yang jelas. Nah, genom yang unik dan jenis kelamin yang jelas. Dan dia juga sudah memiliki otonomi sendiri. Otonomi dalam kacamata embrio. Meski otonomi itu tidak persis sama dengan otonomi orang dewasa. Jadi dunia kita atau duniamu terbentuk pada 24 jam pertama sesudah pembuahan. Nah, artinya di mana kepala dan segala organ tubuh kita sudah tumbuh, dan bagaimana yang akan menjadi bagian belakangmu, dan di mana perutmu sudah ditentukan dalam menit dan jam sesudah sperma dan ovum bersatu. Embrio sudah memiliki segala sesuatunya, tetapi hanya belum berfungsi sebagaimana dalam diri orang dewasa. Embrio tetaplah persona dalam kodratnya. Jadi maka harus dihargai karena ia adalah pribadi. Terus lanjut, saudara Putu. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Ya. Oke, jenis-jenis aborsi. Lanjut, Nak. Aborsi terapeutik, yaitu aborsi yang diinduksi untuk menyelamatkan hidup atau kesehatan seorang wanita hamil. Terkadang dilakukan setelah ada pemerkosaan atau insest. Aborsi dengan indikasi medis. Aborsi yang dilakukan karena adanya tanda atau keadaan yang menunjukkan atau menggambarkan kelangsungan kehamilan akan menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan ibu yang tidak bisa dipulihkan atau bisa menyebabkan kematian ibu. Aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu. Kasus yang paling dramatis bisa terjadi ketika ada konflik frontal antara nyawa ibu dan bayinya. Kasus yang paling secara medis, kasus ini semakin jarang. Jika memang secara medis terjadi suatu keadaan di mana melanjutkan kehamilan bisa mematikan baik ibu maupun bayinya, maka harus dipilih apa yang paling mungkin diselamatkan. Prinsip moral minus malum. Lanjut, Nak. Aborsi jenis anencephaly merupakan ketiadaan sebagai atau keseluruhan dari tulang bagian depan dari tengkorak, terutama bagian otak, yang dapat berpengaruh pada kehamilan bayi yang hanya dapat hidup dalam beberapa jam saja setelah dilahirkan. Namun, janin anencephaly tidak menjadi alasan bagi dilakukan aborsi. Dalam tanda kurung, tetap harus dijaga. Tetapi dia, meski tidak memiliki otak besar dan kecil, tetap memiliki batang otak yang menyebabkan dia bisa melakukan gerakan spontan seperti mengedip, jantung berdetak, tekanan darah, nafas, kedipan mata, refleks mata, pendengaran, dan pencernaan.
Kalau begitu, janin ini tetaplah hidup dan berharga sebagai personal. Bayi anencephali jangan disamakan dengan janin yang telah mati. Dia belum mengalami total brain death sebagai tanda kematian. Maka, bayi ini harus diperlakukan layaknya manusia yang bermartabat. Bayi yang mengalami anencephali ini juga bisa menjadi donor organ tubuh asal diambil ketika dia sudah mati secara biologis. Tetapi kematiannya tidak boleh dipercepat. Lanjut. Metode-metode aborsi. Metode yang pertama, selection abortion. Aborsi yang dibuat dengan alat penghisap, biasanya untuk kehamilan trimester pertama sampai janin 16 minggu. Pertama-tama, serviks dibuka, selanjutnya dimasukkan alat penghisap ke serviks, kemudian rahim. Bayi kemudian dihisap dan dihancurkan dengan alat penghisap itu. Hasilnya adalah gumpalan darah yang diletakkan pada kantong khusus. Setelah itu dicek supaya tidak ada bagian tubuh yang ketinggalan. Lanjut. Metode yang kedua, dilection correction. Metode ini digunakan pada trimester pertama kehamilan. Sebuah pisau tajam yang memiliki lekukan dimasukkan dan kemudian mencari dan memotong-motong bagian tubuh janin. Potongan tersebut kemudian dikeluarkan dan dicek apakah semua bagian tubuh sudah dikeluarkan. Metode ini biasa dipakai untuk wanita yang keguguran dan membersihkan rahimnya. Lanjut. Metode yang ketiga, dilection and evacuation. Metode aborsi untuk kehamilan pada separuh trimester kedua, rentang 13 sampai 20 minggu, dan biasa dipakai sampai pada usia kehamilan 28 minggu. Caranya, bayi dipotong-potong dan dikeluarkan satu demi satu dan dicek tidak ada yang ketinggalan. Tahap pertama, dipotong satu atau dua bagian tubuh janin, kemudian ditunggu sampai berdarah dan mati. Baru kemudian dilanjutkan dengan aborsi lengkap. Sebelum aborsi ini dilakukan, serviks harus dibuka dulu selama 1-3 hari. Lanjut. Metode yang keempat, saline abortion. Aborsi ini digunakan pada trimester kedua dan awal trimester ketiga yang sangat berbahaya bagi ibu. Caranya, 200 ml cairan antiontik diambil dan diganti dengan larutan garam atau urea. Jenis janin kemudian akan menghirup dan meneguk larutan itu dan mati dengan penuh kesakitan setelah beberapa waktu karena keracunan garam. Dehidrasi dan pendarahan otak serta gangguan otak. Kulit bayi menjadi terbakar dan berwarna merah seperti ceri. Wanita yang menggunakan aborsi ini merasakan bahwa bayinya bergerak semakin hebat ketika janin merasakan kulit mereka terbakar, larutan garam, dan pada akhirnya mati mengenaskan. Karena metode ini menyakitkan bagi bayi, maka metode ini tidak populer. Yang populer adalah dilection and evacuation. Lanjut. Metode yang kelima, dilection and extraction. Metode ini mengatasi bahaya bahwa bayi dikeluarkan dalam keadaan hidup apalagi menangis. Untuk bayi yang sudah probabilitas untuk hidup atau potensi hidupnya 80%, biasanya pada trimester ketiga, kakinya dibalik menjadi ke bawah dan ditarik keluar. Kuncinya pada kepala. Kepala belum boleh keluar, karena nanti bayinya menangis, dan kalau nangis, maka aborsi dihentikan. Badan dikeluarkan, kepala tetap di dalam, dan tengkorak dilubangi, dan otak disedot, maka mati. Lanjut.
Metode aborsi dengan alat kontrasepsi. Metode ini dilakukan dengan memperlambat jalannya embrio atau menghalangi nidasi embrio pada dinding rahim. IUD mencegah implantasi janin di dalam rahim. POPs, Depo-Provera, dan Nerplen ini dengan memperlambat jalannya embrio atau menghalangi nidasi embrio pada dinding rahim. Antiprogesteron, Mifepriston, Onapriston, Liliproston, Esponten, Morning After Pill kerjanya dengan memblokir kerja hormon progesteron yang perlu untuk pertahanan kehamilan. Prostaglandin untuk kehamilan 13-21 minggu. Hormon ini menyebabkan rahim berkontraksi dan dengan demikian janin plasenta akan keluar. Biasanya janin dan plasenta keluar setelah 24 jam menggunakan prostaglandin. Alat kontrasepsi yang bersifat hormonal, kontraseptif, bisa menjadi bersifat kontravita dan abortif. Lanjut. Pandangan gereja terhadap aborsi. Anak adalah anugerah Allah. Anak adalah sesama manusia karena ia bernilai sebagai persona. Karena ketika masih satu sel, dia bernilai sebagai persona, karena sudah memiliki otonom. Fungsi tubuh yang lengkap, walau belum berfungsi efektif seperti orang dewasa. Di beberapa keuskupan, absolusi aborsi hanya diberikan oleh imam-imam tertentu. Tidak semua imam berhak memberikan absolusi terhadap dosa orang yang melakukan aborsi, karena memang dosa berat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dipersilahkan kelompok penanggap memberikan tanggapan atas presentasi dari kelompok 6. Dan terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan kelompok penanggap, siapa dulu? Saya dari kelompok penanggap kelompok 1. Nah, Siapa? aborsi Oh, Wulan, oke. Aborsi Silakan. memang sudah jelas dilarang oleh gereja sendiri. Dan juga dari pandangan gereja, tadi juga sudah dijelaskan bahwa anak ini adalah anugerah yang bernilai. Lalu pertanyaan saya, bagaimana jika pasangan suami istri sudah sepakat jika akan melakukan aborsi? Kemudian, bagaimana pendapat kelompok untuk menanggapi permasalahan tersebut? Dan hukuman untuk pasangan suami istri menurut gereja sendiri itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Berikutnya, Saya Pak. Oh ya, siapa dulu? N dulu aja Pak. Desi. Desi. Mana Desi? Saya Pak. Oh, Desi Natalia. Oke. Ya, gereja tadi juga menentang adanya aborsi. Lalu bagaimana jika ada kasus seseorang yang hamil tetapi terjadi masalah dalam kandungannya? Lalu ketika periksa, dokter mengatakan bahwa kandungan ini harus digugurkan. Bagaimana pendapat kelompok mengenai hal ini? Terima kasih. Oke. Terus Bima? Ya, Adit Tia Bima. Halo. Next, siapa lagi?
Di saya Pak, Ya, Adit ya. Iya kan tadi sudah dijelaskan mengenai apa pengaturan kehamilan secara alamiah dan tidak boleh adanya aborsi. Nah ini jika ada sebuah kasus keluarga apa merencanakan untuk melakukan pengaturan kehamilan secara alamiah, nah, namun dalam apa perhitungannya ternyata salah sehingga menyebabkan kehamilan. Nah keluarga tersebut tidak apa ya tidak mau menggugurkan anak, namun nantinya anak itu akan diserahkan ke panti asuhan karena mungkin sudah terlalu banyak anak atau mungkin ada masalah lain. Nah, itu bagaimana tanggapan teman-teman terhadap kasus seperti itu? oke. Ada lagi? Ada lagi? Dari kelompok? Cuma 3? Oke. 3 dulu, silahkan. Dari Ariona, Putu, Lawai, Madonna untuk menjawab pertanyaan ini. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Wulan. Bagaimana jika pasangan suami istri sepakat melakukan aborsi? Bagaimana pendapat kelompok menanggapi hal tersebut? Hukuman dari gereja untuk mereka apa? Dalam kasus ini gimana sampai mau diaborsi? Tanya dulu untuk Wulan. Ya Kak? Bagaimana sampai pasangan ini sepakat untuk mengaborsi? Apakah ada hal-hal tertentu seperti penyakit atau bagaimana? Yang saya dapatkan di lapangan itu ada beberapa sih pasangan ini ya udah terlanjur, mereka itu tidak istilahnya tidak merencanakan gitu, tidak merencanakan akan membuat anak, namun ternyata kok ada gitu. Nah, kemudian ya mereka sepakat untuk lebih baik diaborsi saja daripada dibesarkan, dan karena pasangan suami istri ini belum siap begitu. Oke. Maka menurut saya mungkin nanti baru ditambahkan sama teman-teman kelompok. Menurut saya pribadi, pandangan suami istri ini sudah salah karena mereka menolak adanya kelahiran. Mereka tidak open to life. Padahal dikatakan bahwa kehidupan yang sudah diberikan Tuhan harus diterima. Mau itu kecelakaan, mau itu salah hitung tanggal, ya karena sudah diberikan Tuhan ya dijalani. Harus open to life. Karena dari pernikahan itu tujuannya adalah untuk mengadakan keturunan. Dan juga karena mereka tidak mampu, Tuhan kan sudah berjanji di ayat kitab suci Kejadian itu. Saat memberikan pasangan suami istri, maka Allah akan memberikan rahmat. Dan rahmat itu yang bisa membuat mereka hidup mandiri. Nah dari situ pandangan mereka bahwa mungkin mereka tidak mampu ya harus berusaha karena Tuhan sudah memberi jalan. Terus pandangan gereja Katolik tentang aborsi sudah jelas mengatakan bahwa kehidupan harus dilindungi dengan kepedulian sepenuhnya dari saat pembuahan. Jadi tindakan aborsi merupakan kejahatan yang mengerikan. Jadi jelas ini sudah salah dan keliru. Terus hukuman apa yang mereka dapatkan dari gereja? Hukuman yang diberikan gereja terhadap suami istri
yang sepakat untuk memberikan aborsi, yakni ekskomunikasi dan tidak boleh menerima komuni. Jadi jika mereka mau untuk diampuni, maka mereka harus mengaku dosa pada imam-imam tertentu atau juga uskup. Tidak sembarang imam yang diberikan. Terima kasih. Mungkin teman-teman lain menanggapi. Saya boleh menambahkan sedikit. Silakan. Nah, ini kan mengenai bagaimana jika pasangan suami istri sepakat melakukan aborsi ya. Nah, dan terus bagaimana hukuman dari gereja untuk mereka melakukan aborsi. Menurut ini kan gereja Katolik ya. Kalau dilihat gereja Katolik itu secara tegas menolak yang namanya itu aborsi. Nah, gereja selalu membela kehidupan anak di dalam kandungan. Nah, kita lihat dalam Konsili Vatikan kedua, gereja juga menyebut aborsi sebagai suatu tindakan kejahatan yang sifatnya durhaka. Aborsi sama dengan ya seperti ya pembunuhan anak. Konsili Vatikan kedua mengatakan sebab Allah Tuhan kehidupan telah mempercayakan kehidupan mulia untuk melestarikan hidup manusia supaya dijalankan dengan cara yang layak baginya. Nah, maka kehidupan sejak pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Nah, lalu ya hukuman gereja untuk mereka yang melakukan aborsi itu seperti yang saudari Madonna katakan tadi, mereka kena hukuman ekskomunikasi dan harus bertobat atau mengakui dosanya berapa kali melakukan ekskomunikasi itu, aborsi atau melaporkan kepada paus ya, seperti itu. Uskup melaporkan kepada uskup. Mungkin seperti itu saja Pak yang bisa saya tambahkan sedikit. Ya, sudah cukup jelas menurut saya. Tapi tidak hanya mereka yang suami istri yang kena ya. Setiap orang yang membantu itu kena. Secara sadar membantu. Tapi kalau dia naik bis ya enggak lah, sopir bis ya enggak kena lah. Karena dia tidak menginginkan itu. Tapi kalau orang yang memberitahukan alamatnya, praktek, lalu dokternya, perawatnya yang bantu, itu kena semua. Yang menyarankan kena. Oke. Jelas. Next. Saya coba menjawab pertanyaan nomor 2 dari Desi Natalia. Gereja menentang aborsi, kasus orang hamil tetapi kandungan bermasalah. Ketika diperiksa, dokter mengatakan bahwa kehamilan harus dihentikan. Kalau menurut kelompok sendiri, memang gereja melarang aborsi, tetapi apakah harus dipaksakan tidak melakukan aborsi ketika terjadi masalah dalam kandungan? Dari gereja Katolik, keselamatan ibu dan anak sebisa mungkin diselamatkan. Tetapi hal yang paling utama, kesejahteraan suami istri. Jadi keselamatan ibu lebih penting. Sekian. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh menambahkan. Saya juga ingin menambahkan bahwa Paus Pius ke-12 pernah memberi klarifikasi atas pidatonya pada tanggal 12 November 1944. Paus mengklarifikasi dan menegaskan bahwa dalam kasus apapun, gereja tidak pernah mengajarkan bahwa hidup anak atau janin harus lebih diutamakan daripada ibunya. Justru yang ingin dinyatakan adalah perlu usaha yang sekeras-kerasnya untuk menyelamatkan ibunya dan sekaligus anaknya. Jadi, jika di dalam suatu situasi di mana harus memilih antara ibu dan anak, itu yang dipilih sebisa mungkin ibunya. Karena seperti yang tadi, seperti Mas Putu bilang bahwa
tujuan perkawinan pada utamanya adalah untuk kesejahteraan suami istri. Lalu untuk tujuan untuk keturunan itu nomor 2. Tetapi misalnya memang habis aborsi itu karena masalah keselamatan ibu dilakukan, lalu si ibunya tidak bisa memiliki anak lagi, maka jalan tengahnya maka suami istri itu bisa adopsi anak. Seperti itu. Ada yang mau nambahkan lagi? Kalau ini kan kasus ya, harus selalu dilihat kandungannya bermasalah itu masalahnya kayak apa, seperti apa kondisinya. Yang kalau pakai prinsip minus malum tadi yang dikatakan dari Ariona tadi, itu kalau terjadi konflik frontal ya, hanya kalau ada konflik frontal antara ibu dan janin, maka boleh dilakukan aborsi dengan prinsip minus malum ya, melakukan tindakan salah yang sekecil-kecilnya gitu. Namanya minus malum. Tetapi untuk zaman ini itu sudah agak nggak mungkin. Artinya apa sih konflik frontal antara ibu dan janin zaman ini? Karena menurut saya ada banyak peralatan medis dan juga tenaga medis yang sudah mampu. Ada banyak perawatan yang sudah mampu mengcover sehingga konflik frontal antara ibu dan janin menjadi tidak jarang terjadi begitu. Nah, kalau misalkan kasusnya adalah lemah di kandungannya sehingga kandungannya itu gampang untuk rontok, ya tidak perlu dipercepat. Tidak perlu dipercepat. Artinya misalkan dikasih obat penguat tetapi ternyata tetap begitu, maka yang penting adalah jangan dipercepat. Oke, pasti sudah tahu bahwa nanti akan terjadi keguguran misalkan ya, tapi yang penting jangan dipercepat. Kalau dipercepat namanya pembunuhan. Termasuk kasus tadi bayi anencefali tadi, karena nanti kalau dia hidup di luar rahim itu paling hanya 1 jam 2 jam hidup, setelah itu mati. Ya biarkan begitu, artinya alamiah begitu, jangan dipercepat untuk dimatikan gitu loh. Ya. Jadi nanti ketika Anda mengalami kehamilan misalkan atau ada ibu yang mengalami kehamilan, ternyata ketika divonis bahwa ini hamilnya kandungannya lemah dan nanti pasti akan terjadi keguguran atau apa. Kalau dokter menyatakan sebaiknya dianu sekarang, kalau saya akan mengatakan ya sudah nanti aja, kalau sudah saatnya dia degeneratif atau mati atau rontok ya sudah, biarkan pada saat itu saja. Jadi kalau dalam bahasanya saya lupa ensikliknya apa, tapi tentang kehidupan manusia dan akhir hidup manusia dikatakan kematian tidak boleh dipercepat dan tidak boleh diperlambat. Jadi orang harus mati pada saat yang tepat. Gitu loh. Jangan dipercepat, jangan juga diperlambat. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Moga-moga cukup jelas, ya. Intervensi medis itu tidak boleh menghentikan kehamilan, hanya kalau memang sudah saatnya rontok ya sudah, kan begitu. Oke, pertanyaan yang ketiga. Saya mau bertanya sedikit. Ya, silakan. Saya bukan dari kelompok tadi, saya dari kelompok 3. Menyambung dari pertanyaan yang tadi ya, kan kalau yang tadi kan karena janinnya bermasalah. Nah, kalau saya tuh pernah menemui kita bahwa di mana di situ anak ini, janinnya ini bisa hidup, dia sampai dewasa. Akan tetapi saat di USG masih berapa bulan begitu, dokter sudah memprediksikan bahwa anak ini nantinya akan tidak normal atau mungkin hidup harus bergantung dengan
alat-alat medis atau harus memakai selang dan lain sebagainya. Nah, lalu di situ dokter kan menyarankan untuk menggugurkan kandungan itu sama saja dengan aborsi kan Pak. Ya. Nah, bagaimana pandangan gereja tentang hal ini jika ada kasus seperti ini? Ketika keluarga ini didiagnosis anaknya ini nanti akan susah untuk hidup, tapi dia masih bisa hidup dan dokter menyarankan untuk aborsi. Lalu bagaimana gereja menanggapi hal seperti ini? Terima kasih, Pak. Ya, itu namanya aborsi eugenik. Eugenik ini. Apa itu aborsi eugenik? Aborsi eugenik adalah aborsi yang terjadi karena memilih anak. Memilih anak yang secara genetik baik. Menolak anak-anak yang secara genetik tidak baik. Jadi ini selective abortion. Jadi karena cacat anaknya lalu mau diaborsi. Gini, gereja menolak eugenic abortion atau selective abortion. Ditolak. Karena bagaimanapun meskipun dia cacat, dia berdiri sebagai persona. Meskipun dia nanti kalau hidup membutuhkan alat bantu, ya dia berdiri sebagai persona. Nah, tapi kalau misalkan begini, loh, tapi nanti tuh dia di luar pun juga akan mati karena dia harus hidup dengan alat bantu. Misalkan, ya nggak apa-apa, dilahirkan saja. Nanti kalau dia jatahnya mati, ya sudah mati. Itu alamiah gitu maksudnya. Jadi biarkan Tuhan sendiri yang menentukan kapan dia hidup dan kapan dia mati. Karena kita bukan penguasa atas kehidupan. Para petugas medis itu kan pelayan kehidupan. Oh, nanti ada di Carter for Health Care Workers. Kalau biasanya di kuliah moral kapasitas sektor itu saya pakai. Tapi kalau sekarang karena bukan saya mengampu, maka saya tidak tahu apakah nanti masih dipakai Carter for Health Care Workers. Itu ya. Jadi jangan dipercepat, jangan juga diperlambat. Kalau misalkan dia kakinya nanti akan seperti O, gimana? Juga apa-apa, dilahirkan saja. Nanti keluarga ribet. Ya itu panggilan keluarga. Memang panggilan keluarga dipanggil untuk merawat anak seperti itu. Artinya ini panggilan setiap keluarga nih yang bisa berbeda-beda. Karena apa? Karena toh kan kita tidak bisa milih kan sebetulnya. Semuanya kan dari Tuhan. Anda itu lahir dari orang tua yang macam apa kan bukan milik Anda kan. Orang tua itu punya anak seperti Anda itu kan tidak bisa milih kan. Tidak milih gitu. Karena itu semua anugerah dari Tuhan. Maka anak meskipun dia cacat juga anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan yang perlu dijaga, perlu dirawat dengan sebaik mungkin. Kan begitu. Jadi gereja tetap menolak selective abortion atau eugenic abortion. Begitu. Ya, meskipun keluarga itu keadaan ekonominya tidak baik ya Pak, kan alat-alat itu juga mahal, tetap ditolak. Ya, yang penting itu bukan begini, bukan soal alat-alatnya mahal, tapi soal bahwa keluarga itu merawat dengan penuh kasih. Bahwa dia tidak bisa beli alat-alat mahal nggak apa-apa, tapi merawat dengan penuh kasih. Tetapi akhirnya kalau sudah dirawat dengan penuh kasih, akhirnya meninggal, ya sudah. Artinya keluarga itu sudah menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan kapabilitasnya. Nggak perlu ngoyo juga. Artinya tidak perlu menjadi sangat apa ya. Wah harus beli alat yang sangat mahal. Harus beli, ya itu kalau mampu, kalau nggak mampu bagaimana kan begitu kan. Artinya kita berusaha tapi juga berusaha dengan standar kemampuan kita gitu loh. Tapi kalau kita tidak bisa beli yang standar dan akhirnya itu menyebabkan kematiannya dipercepat, dia lebih cepat mati, ya sudah. Yang penting kita sudah berusaha sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan, gitu loh. Itu. Terima kasih Pak. Ya. Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Saya mau memperdalam Pak. Coba kalau ada kasus seperti gini Pak, mungkin anak-anaknya itu tidak normal karena
gimana nanti kalau dilahirkan itu malah menderita karena semakin berkembang. Contoh saja seperti gini Pak, ada bayi tapi kayak kelainan itu tulangnya itu atau tulang rusuknya itu mungkin karena tidak normal, itu semakin dia berkembang itu semakin menusuk ke jantungnya itu Pak. Nah misalkan Pak ini, nah kan jika dilahirkan misalkan anak itu kan jadi semakin menderita Pak. Nah itu bagaimana Pak untuk menanggapinya Pak? Ya, masalahnya adalah siapakah kita ini? Ya, siapakah kita ini? Apa kita penentu kehidupan? Kehidupan itu milik siapa? Kita bukan penentu kehidupan. Ya. Maka kita tidak boleh mempercepat kematian atau menunda kematian, itu nggak boleh. Kita itu hanya pelayan kehidupan, minister of life. Lalu kan kasihan Pak, anaknya kan makin sakit kalau gitu. Maka kita hanya bisa membantu dan memberikan dia painkiller, penghilang rasa sakit, sehingga dia masih bisa tubuhnya masih bisa berorganisasi dengan rasa sakit itu. Dan kalau nanti akhirnya tulang itu merobek jantungnya, akan jantung pecah kan? Jantung pecah pasti akan mati. Ya sudah. Itu artinya memang secara alamiah Tuhan mengendaki begitu. Ya tentu kalau bahasa sekarang sebetulnya kalau ini dipublish akan banyak orang membantu sehingga bisa dioperasi plastik dan sebagainya. Kan gitu kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan tidak ada operasi plastik. Gitu ya. Begitu Rizky. Iya Pak, terima kasih. Oke. Oke, masih ada pertanyaan dari Aditya Bima, silakan. Ya Pak, saya ingin menjawab. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, jelas. Ya, kan tadi kan dikatakan keluarga itu hamil karena kebobolan, tidak sengaja. Lalu karena sudah rencana tidak mau punya anak dulu, mereka belum siap, akhirnya kan diserahkan ke panti asuhan. Tetapi pada dasarnya suami istri itu harus menyadari bahwa anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Seperti yang tadi sudah Pak Risto bilang bahwa itu berarti udah panggilan Tuhan untuk keluarga itu merawat anak tersebut. Jadi pasangan suami istri itu mau tidak mau harus mengambil tanggung jawab untuk merawat anak mereka itu. Karena yang menghadirkan anak tersebut kan suami istri itu sendiri. Jika mereka melepas tanggung jawab mereka, berarti sepasang suami istri tersebut kurang menyadari akan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan anak. Hal ini pun terletak pada tujuan perkawinan yang nomor 2, yaitu untuk kesejahteraan anak. Jadi jika mereka hanya melahirkan tapi nggak mau merawat anak mereka lalu diserahkan ke panti asuhan, berarti tandanya mereka kurang sadar akan tanggung jawabnya. Mungkin dari anggota kelompok yang lain jika ingin menambahkan. Saya Pak mencoba untuk menambahkan sedikit mengenai pertanyaan Bima. Ini kan pertanyaannya, keluarga merencanakan pengaturan kehamilan secara alamiah, tapi mereka kebobolan yang menyebabkan kehamilan. Terus mereka juga tidak mau melakukan aborsi, namun akan menitipkan anaknya ke panti asuhan. Ya, jadi jawaban dari saya pada intinya harus tetap memelihara anak dari hasil hubungan seksual mereka. Meskipun pengaturan kehamilan secara alami tetap harus mengutamakan
open to life. Nah, secara kasus per kasus ya jarang kita lihat kasus yang ditemui bahwa ada anak yang dilahirkan, terutama keluarga Kristiani yang langsung menitipkan anak yang tidak sengaja lahir ke panti asuhan. Nah, inilah panggilan keluarga Kristiani. Jadi harus digarisbawahi bahwa pengaturan kehamilan itu secara alami harus open to life. Ya, seperti itu saja, Pak. Ya. Sorry. Kita harus detail kalau menghadapi masalah seperti ini ya. Satu sisi keluarga ini sudah baik KBA itu. Dia sudah berjuang itu. Dia juga sudah berjuang menghargai kehidupan dengan tidak mengaborsi anaknya. Ini sesuatu yang positif. Tapi keluarga ini menyadari bahwa dia tidak mampu. Ya. Lalu dia mau menitipkan anaknya. Pertanyaannya adalah ketidakmampuan itu seperti apa? Ya. Yang disebut sebagai derajat kemiskinan itu seperti apa? Sehingga dia, orang tua ini tidak mampu mengatakan tidak mampu mendidik anak-anaknya. Saya cerita aja pengalaman ya. Saya pernah live in di panti asuhan Katolik di Boro, Paroki Boro, Kulon Progo. Ternyata ada beberapa jenis anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Yang paling berat adalah anak-anak yang girly. Jadi memang dia enggak, ya hidupnya dulunya mungkin pengemis, pengamen gitu ya. Bahkan saya menjumpai ada anak yang dia cerita, dia dibawa pergi oleh orang tuanya, diajak pergi oleh ibunya, kakak beradik ya, yang adiknya masih kecil, jadi masih mungkin waktu itu mungkin 2 tahun gitu ya, sama kakaknya yang mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD. Diajak pergi naik bis. Di stasiun si kakak beradik ini disuruh nunggu. Ibunya bilang mau pergi ke mana, rumah beli apa begitu ya. Setelah itu ternyata ibunya tidak kembali. Ini jenis yang kedua. Jadi anak yang dibuang oleh keluarganya. Psikologisnya juga berat. Yang ketiga adalah anak-anak yang bermasalah. Kadang-kadang ada yang pakai narkoba, ada yang nakalnya bukan main. Lalu keluarganya bingung merawatnya bagaimana, lalu dimasukkan ke panti asuhan. Ini orang tuanya kadang-kadang juga ngasih membayar juga, membantu. Yang keempat adalah anak-anak yang dia tahu siapa orang tuanya, tahu rumahnya di mana, tetapi secara ekonomi nggak mampu. Lalu oleh buder disuruh tinggal di panti asuhan, disekolahkan oleh buderan, oleh panti asuhan. Jadi mereka nanti punya waktu libur juga. Pada bulan kalau liburan sekolah mereka disuruh pulang ke rumah. Tapi kalau sudah nanti masuk sekolah mereka disuruh untuk masuk ke panti asuhan. Jadi begini,
berhadapan dengan realita seperti itu, kita tentu harus bersyukur bahwa ada orang tua yang bertanggung jawab seperti ini. Tetapi kalau terkait dengan ketidakmampuan untuk membiayai, menghidupi, maka ini harus dilihat, ya, harus dilihat, betul-betul dilihat seperti apa kemiskinan itu, seperti apa levelnya, seperti apa keluarga itu. Dan kalau memang betul begitu, dia betul tidak mampu, ya menurut saya nggak apa-apa. Anak ini dititipkan di panti asuhan, atau mungkin di adopsi ya oleh keluarga yang lain, atau dicarikan orang tua asuh atau orang tua angkat begitu. Saya rasa masih wajar aja. Tapi tadi sekali lagi harus dipastikan level ketidakmampuan itu seperti apa, begitu. Karena di beberapa tempat memang panti asuhan masih bisa menerima keluarga-keluarga yang tidak mampu, sehingga anak-anaknya bisa dididik di sana. Begitu. Mungkin ada tanggapan yang lain, silakan. Atau Bima mungkin ada tanggapan. Iya Pak, saya mau nanya gitu Pak. Jadi berarti bisa saja ya Pak, asal dengan taraf kemiskinan yang mungkin memang tidak mampu dan mungkin karena hal lain, tapi jika mungkin ada dari keluarga yang kaya atau mungkin keluarga mampu namun dia seperti tidak mau merawat anak dan dikasihkan ke panti asuhan, ditanggung jawab dikasih ke panti asuhan, itu baru salah ya Pak? Ya, itu nanti jadi tidak bertanggung jawab namanya, ya, karena bagaimanapun tetap dibutuhkan kasih sayang kan begitu ya, dari keluarga, perhatian dari keluarga. Tapi kalau keluarga itu keluarga yang mampu, itu normalnya aja nggak gampang kok, harusnya gampang lah dia. Kok gampang gimana kan? Misalkan dia tidak mampu perawat sendiri, kan dia bisa meng-hire PRT kan, untuk merawat anaknya kan begitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Karena kebanyakan sih problem ekonomi. Satu. Yang kedua baru malu. Malu anaknya misalkan sudah 5 tambah lagi kan gitu kan. Nah, itu biasanya begitu. Tapi problem yang paling berat biasanya ekonomi. Oke, masih cukup waktu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Masih 20 menit. Pak, saya mau menanggapi. Tadi kan jenengan kan bilang kalau problem utama itu yang pertama tadi itu karena ekonomi, lalu yang kedua itu malu, lalu kalau tentang perselingkuhan gitu gimana Pak? Jadi misalnya kayak bos dan majikan seperti itu terus sampai hamil dan melahirkan seorang anak, lalu tidak sanggup, bukan tidak sanggup sih Pak ya, akhirnya juga malu ya Pak. Itu gimana Pak ya? Dan posisinya anak ini tuh ditaruh di mana? Panti asuhan gitu. Ya ditaruh seperti itu aja. Ya. Tanpa ada obrolan atau dengan pihak panti, ya ditinggal seperti itu tuh bagaimana ya Pak? Kalau di film-film kadang-kadang ditinggal di depan rumah panti asuhan kan begitu ya. Nah, iya. Soalnya saya juga pernah dengar cerita seperti itu Pak, gitu. Ya, ini namanya anak yang dibuang. Tadi kasus saya nomor 2 tadi loh. Kalau tadi kan dibuangnya sudah gede, kakak beradik. Ini saya alami betul waktu saya live in di panti asuhan itu kan, yang alami betul ada anak yang cerita itu. Jadi dia dan adiknya. Kalau mungkin ceritamu tadi bisa jadi ketika satu anak dia masih bayi sehingga tidak ngerti kan begitu, tiba-tiba ada di depan panti asuhan begitu. Jadi ya kalau seperti ini kan yang salah kan ya orang tuanya kan. Wong mampu loh harusnya. Kan begitu. Tapi kan karena malu. Kalau yang tidak malu itu kan biasanya dan dia lalu kan dirawat sendiri kan begitu ya. Oleh entah si perempuan, entah oleh si mbahnya kan begitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur orang menjadi terlalu malu ya kadang-kadang begitu. Tapi kita juga boleh bersyukur ya. Artinya
Oke lah, syukur bahwa tidak ada aborsi di situ gitu loh. Jadi dalam beberapa kasus bahkan begini, ada anak-anak yang tidak dikehendaki, misalkan anak-anak hasil pemerkosaan, ya kan? Ini kan ibunya nggak mau, tapi anak itu ada. Maka seringkali begini, anak itu dititipkan, jadi si ibu disembunyikan, lalu nanti kalau dia lahir, anak itu dirawat di panti asuhan. Menurut saya banyak panti asuhan yang siap menerima kalau kasus seperti ini. Karena si ibu pasti juga stres ya, dia kalau melihat anak itu dia akan stres, karena dia enggak. Ini bukan anak dari hasil hubungan gelap, tapi anak dari apa ya? Tindakan kekerasan yang dilakukan bagi perempuan itu. Dan kalau dia menerima anak itu kan ini juga masih makin menjadi apa? Tekanan yang berat kan begitu ya. Jadi dalam banyak hal kalau kasusnya pemerkosaan masih bisa dipahami lah ya, bahwa anak dititipkan di panti asuhan atau bahkan diadopsi oleh orang lain. Tapi kalau kasusnya dibuang tadi ya sebenarnya orang tuanya yang jahat begitu. Pak, lagi ya. Jadi ini tuh kasusnya itu ada di daerah saya. Ini apa ya? Ya desas-desus gitu aja Pak, rumor kayak gitu Pak. Jadi ada salah satu panti asuhan itu dia seperti gimana ya? Jadi itu contohnya itu gini, ibu hamil kan Pak. Nah itu nanti itu bayi jadi ibu titipan gitu loh Pak. Jenengan paham enggak? Ya ada ibu hamil menjadi bayi titipan maksudnya. Jadi bayinya itu seperti gimana ya Pak? Surogasi, apakah surogasi? Itu sewa rahim? Ya seperti itu bagaimana Pak? Apakah itu hukumnya di gereja gimana? Ya kalau surogasi tidak boleh ya. Surogasi itu di gereja nggak boleh. Hukum moralnya jelas. Sewa rahim itu nggak boleh. Kalau hanya menjadi ibu ibu yang membantu menyusui itu tidak apa-apa. Tapi kalau surogasi nggak boleh. Itu biasanya dari bayi tabung soalnya. Surogasi itu biasanya dari bayi tabung. Apakah surogasi tersebut itu memang selalu dari bayi tabung? Atau mungkin dari hasil hubungan gelap seperti itu bisa apa enggak Pak? Dari hubungan apa? Hubungan gelap seperti kayak ya tadi itu Pak. Kalau itu bukan surogasi namanya. Jadi misalkan begini. Kalau yang surogasi itu biasanya karena si perempuan itu kandungannya lemah. Jadi tidak mungkin untuk mengandung. Jadi kalau ada embrio akan selalu rontok misalkan, maka dia bisa mengambil sel telurnya dia, lalu sperma diambil, lalu dilakukan fusi di laboratorium, lalu dimasukkan ke rahim perempuan yang lain, sewa rahim namanya. Ini namanya surogasi. Nah kalau kasus tadi mungkin bahasa saya memperjelas, si suami istri tidak bisa punya anak karena mungkin salah si perempuannya mandul begitu, atau mungkin perempuannya mandul, lalu si laki-laki disuruh seperti Abraham itu loh, disuruh mengambil orang lain lalu melakukan hubungan dengan perempuan yang lain, lalu nanti akan diambil oleh keluarga itu anaknya kan begitu. Nah kalau ini kan jadi beda lagi ngomongnya. Ini jadi apa ya? Ya itu Pak maksud saya Pak yang kedua ini. Ini kasusnya seperti Abraham dan Sarah itu kan. Ya nggak boleh tetepan. Inti kan problemnya kan seks bebas lalu kan begitu. Perselingkuhan begitu. Tapi perselingkuhan dengan persetujuan itu lah.
dengan persetujuan pihak istri kan begitu kan. Jadi kalau seperti itu ya ini menjadi masalah, artinya kalau kasusnya seperti itu maka si kalau panti asuhan itu menjadi tempat persembunyian bagi tindakan itu, menjadi tempat perlindungan bagi tindakan ini menjadi masalah. Ya. Itu sih kalau menurut saya. Gimana? Oh iya Pak. Berarti sama halnya juga dia itu Pak. Kayak jual anak seperti itu Pak. Beda lagi ya Pak. Kasusnya di situ ada satu perselingkuhan, yang kedua nanti kalau jual anak mungkin beda lagi ya Pak. Mungkin ya bisa enggak ya kasusnya ya. Tapi juga itu bisa menjual apa ya? Menjual rahim. Enggak menjual rahim, tapi menjual kemampuan seorang perempuan untuk hamil kan begitu kan? Oh. Jadi itu sebetulnya lebih ke kejahatan moral itu menurut saya. Nah, kalau apalagi dilindungi oleh panti asuhan, panti asuhannya ini yang jadi masalah. Panti asuhannya menjadi tempat penitipan kan begitu kan? Melindungi supaya kan begitu. Iya. Makin tidak panti asuhannya juga kena masalah itu secara moral ya, kita ngomong secara moral ya. Tapi iya, itu mungkin terjadi untuk keluarga-keluarga yang cukup kaya ya, sehingga ingin punya anak dari hasilnya sendiri kan begitu. Oh iya. Kejahatannya double-double itu. Terima kasih Pak. Iya. Oke, ada lagi? Saya Pak. Ya. Angelia, silahkan. Ya. Gini Pak, dulu ketika saya masih SMA, itu seseorang bercerita kepada saya tentang pengalamannya. Ada yang dikatakan aborsi murah Pak. Artinya begini, setelah seseorang itu melakukan hubungan seksualitas, otomatis kan kemungkinan besar kalau di masa subur itu pasti hamil ya Pak. Nah, seseorang itu berkata kepada saya bahwa untuk mencegah itu, setiap pagi selama kurang lebih 1 minggu dia makan nanas, minum Sprite, kemudian beberapa minuman yang bersoda. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah itu juga termasuk aborsi? Apakah aborsi yang murah juga melanggar moral juga Pak? Kemudian bagaimana tanggapan Pak Risto terhadap hal kasus itu? Karena kan dalam tanda arti nggak semua orang tahu itu gitu Pak. Gitu, terima kasih Pak. Ya, kelompok bisa membantu saya? Pertanyaannya sederhana kalau dari saya. Kriteria orang dikatakan bersalah secara moral itu apa? Ini dulu. Menghadapi kehidupan. Saya ngomong secara umum dulu. Sebuah tindakan orang dikatakan bersalah secara moral itu kalau dia berbuat dengan ada 3. Moral dasar. Sadar, tahu dan mau. Sadar, ya. Tahu dan mau. 3 hal. Oke. Nah, ini harus kita terapkan pada kasus ini. Di-apply di kasus ini. Apakah dia sadar bahwa dia hamil? Apakah dia mau menghendaki untuk menghentikan kehamilan? Nah, ini apakah dia mau, sadar, tahu, menghendaki itu hentinya kehamilan? Kalau iya, dia berdosa. Dia tetap melakukan aborsi. Tapi seorang perempuan yang
mungkin tadi malam habis seks bebas, lalu tiba-tiba dia minum Sprite, atau seorang suami istri pasutri yang tadi malam melakukan hubungan seks, lalu paginya si perempuan minum seperti itu, apakah ini salah? Dia nggak tahu bahwa dia hamil misalkan, kan begitu kan ya. Nah jadi, tetapi bisa jadi masalah kalau dia melakukan seks bebas dan itu selalu dia maksud supaya, nah hal ini selalu dilakukan supaya dia tidak sampai hamil. Kalau ternyata kalau hamil pun keguguran, nah ini berarti dia punya maksud, ya, karena dia melakukan seks bebas. Sudah seks bebas, dia sudah tahu cara, lalu berusaha mengendalikan dampaknya kan. Nah ini dia sudah masuk dalam kejahatan. Artinya dia mau tahu tujuannya apa, kan gitu. Beda kasusnya kalau orang itu mungkin ya pasutri dalam hubungan pernikahan, lalu mungkin karena hari berikutnya dia ikut pesta atau apa, lalu minum itu, sering kali ada pesta atau apa, ada kegiatan atau apa, itu kan dia tidak menyadarinya, kan gitu. Nah ini tidak terlalu bermasalah menurut saya. Tapi kalau memang tadi sejak semula menghendaki tindakan kejahatan, apalagi untuk menutupi akibat dari tindakan kejahatan yang lainnya, lah ini masalah, kan gitu. Jadi walaupun semurah apapun itu aborsinya tetap ya Pak? Ya iya, karena dia tadi tahu, mau, menghendaki itu, tahu, sadar, tahu dan mau, kan sudah kena kan? Ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Silahkan yang lain. Atau sudah cukup jelas saudara-saudara? Atau sudah ngantuk? Silakan Ferdinand. Ya, saya ada pertanyaan Pak, kehamilan. Apabila pasangan suami istri dengan sengaja mengatur kelahiran dengan mereka, seperti misalnya meminta kelahiran sebelum waktunya kelahiran, contohnya kayak menetapkan suatu tanggal atau bulan tertentu, misalnya bulan Desember kandungan mereka 9 bulan, lalu mereka ingin melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Itu bagaimana Pak? Apakah hal ini diperbolehkan oleh gereja Katolik? Pertanyaannya adalah, apakah ada hidup yang dibahayakan? Ya, apakah ada hidup yang dibahayakan? Kalau ada, ini bisa menjadi kejahatan. Contoh, kalau bayinya baru umur 6 bulan, mau segera dilahirkan, ini kan kejahatan ini. Karena itu bisa berarti kematian. Bayinya sebutnya nggak apa-apa, normal, tapi karena mau milih tanggal maka 7 bulan saja dilahirkan. Ini loh, ini buat apa gitu loh. Jelas ya, ini bisa membahayakan si janin kan, si bayi itu kan. Jadi, tapi kalau misalkan sudah umurnya 9 bulan lebih, nggak sampai 10 hari, lebih 9 bulan lebih 5 hari, itu masih bisa dipahami lah. Tapi kalau janinnya masih lemah, ini bisa membahayakan kan begitu. Jadi menurut saya ini perlu di apa ya,
boleh, tetapi juga harus hati-hati. Ada yang punya masalah, ada yang tidak. Begitu. Karena kan sekarang ini ada kebiasaan ya, mau nyari tanggal yang cantik gitu loh. Misalkan tanggal 10 bulan 10 kan begitu. Atau tanggal 11 bulan 11 kan begitu. Maka pertanyaannya, apakah ada yang dibahayakan? Kalau ada yang dibahayakan, maka sebaiknya tidak. Apalagi terlalu ekstrim. Majunya 3 bulan, 2 bulan, nah itu ekstrim sekali. Tapi kalau hanya maju 5 hari mungkin, atau 3 hari mungkin oke lah, masih bisa dipahami. Lalu kan operasi sesar biasanya begitu kan. Tapi seringkali dokter juga gak mau sih kadang-kadang. Jarang yang mau. Kecuali dokternya dibayar mahal. Milih tanggal cantik, kayak milih nomor polisi aja, nomor kendaraan bermotor aja. Tapi ya namanya orang hidup itu kadang-kadang ya gitu terjadi kadang-kadang. Oke? Cukup sudah. Sudah jam 1:23. Oke. Terima kasih untuk pertemuan dengan saya selama 7 pertemuan kemarin. Mohon maaf tentu materinya agak banyak sekali karena memang penggabungan mata kuliah ini membuat materi saya yang panjang juga sebetulnya harus dibahas dalam waktu yang mepet. Sementara materi Pak Dini nanti juga banyak sebetulnya dibahas dalam waktu yang mepet. Tapi ya itulah. Tapi kalau nanti masih ada pertanyaan silakan tanya ke saya. Kalau masih belum jelas dengan materinya, bisa lihat video saya lagi karena di YouTube pasti ada. Tidak akan saya hapus. Jangan lupa papernya nanti dikumpulkan di pertengahan bulan November. Topiknya tentu tentang moral keluarga. Gitu. Tapi temanya itu, tapi topiknya bisa bebas. Ya. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman untuk kerjasamanya selama setengah semester ini. Selamat masuk PTS. Lalu semoga berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.